Kali ini saya akan merakit PC untuk sekian kalinya dan ini menggunakan sebuah casing yang menurut saya sangat enak untuk dirakit. Karena pengalaman saya merakit di casing sebelumnya itu butuh effort yang lebih, tapi di casing ini sangat enak, nyaman, dan mudah sekali. Mengingat casing ini ada fitur premium yang tidak ada di casing saya sebelumnya. Nah, di bagian depannya aja sudah full mesh. Jadi untuk sirkulasi udara ini sangat aman sekali karena casing ini bisa support sampai 6 buah fan sekaligus. Jadi kalau kita ingin mendambakan sebuah PC yang adem, casing ini sangat worth it sekali menurut saya. Makanya saya merakit dengan menggunakan casing ini dan meninggalkan casing saya sebelumnya. Untuk harganya, casing ini menurut saya sangat affordable sekali. Harganya murah, bahkan ada cashbacknya. Untuk link pembeliannya silahkan cek di deskripsi video ini, sudah saya sematkan, atau di kolom komentar. Untuk casing ini sudah support full ATX untuk power supply-nya, jadi kita tidak perlu khawatir mencari power supply lagi. Untuk melepaskan kaca akrilik dari casing ini juga sangat mudah sekali. Di bagian atas kita lepas skrunya seperti ini. Kemudian di bagian bawah juga kita lepas skrunya. Lalu kita bisa melepas kaca akriliknya hanya dengan 2 skru saja. Sedangkan di casing saya sebelumnya butuh melepaskan 4 skru baru bisa melepaskan kaca akriliknya. Jadi ini lebih mudah. Lalu untuk melepas casing di bagian belakangnya juga sangat mudah. Kita cukup melepaskan 2 buah baut juga bagian atas dan bawah. Setelah itu sudah kita bisa melepaskan casing penutup di bagian kabel manajemennya dengan sangat mudah. Dan disinilah letak fitur premium yang tidak ada di casing saya sebelumnya. Dan ini dia kabel manajemen yang mudah untuk dirapikan. Plus ada sebuah controller. Berkat adanya controller RGB ini, kita tidak perlu beli motherboard yang harganya mahal, yang harus support dengan RGB. Karena dengan casing ini, motherboard yang harganya murah, itu bisa menjalankan semua RGB. Kemudian, di bagian depan dari casing ini juga sudah disematkan 3 buah fan RGB, plus 1 buah fan RGB di bagian belakang untuk exhaust. Jadi kita tidak perlu beli fan RGB lagi, tidak perlu beli motherboard yang mahal, cukup menggunakan motherboard yang murah saja sudah bisa. Lalu di bagian atas dari casing ini juga sudah ada anti debu yang sudah menggunakan sistem magnetik sehingga sangat mudah sekali untuk dilepas pasang ketika dibersihkan. Kemudian di bagian atas ini juga sudah support dengan 2 buah fan lagi. Dan juga radiator, karena totalnya kita bisa memasang 6 buah fan pada casing ini. Lalu di bagian bawah juga ada 4 buah baut, itu untuk meletakkan hard disk atau SSD. Kemudian ada filter anti debu juga di bagian PSU covernya, sehingga PSU kita akan aman dari debu. Oke, kita langsung aja masuk ke tahap perakitannya. Kita lepaskan kaca akriliknya, kemudian rapikan kabel-kabelnya supaya tidak berantakan. Kemudian masukkan motherboard. Di sini motherboardnya sudah saya pasang dengan prosesor, CPU cooling, dan juga memori atau SSD NVMe PCIe dari Samsung. Nah, hal yang sering ketinggalan adalah plate. Jadi plate ini sering ketinggalan, kecil tapi penting. Kalau nggak ada ini sulit kita membuat PC yang rapi. Jadi plate ini mesti harus kita pasang. Semua hal yang saya pakai untuk perakitan kali ini semuanya saya letakkan di link deskripsi ya. Setelah plate terpasang, langkah berikutnya lalu kita pasang semua baut pada motherboard. Pastikan semua slot bautnya terpasang dengan sempurna dan juga rapi. Jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu kencang, motherboardnya bisa pecah. Terlalu pelan, motherboardnya bisa jatuh. Jadi yang sedang-sedang saja. Langkah berikutnya, lalu pasang 2 buah RAM. Karena saya menggunakan dual channel, di sini total jumlah RAM-nya saya pakai adalah
16 GB untuk satu kepingnya. Jadi 2 keping totalnya 32 GB RAM. Untuk apa RAM sebanyak itu? Untuk edit video. Mungkin kalian yang bermain game cukup pakai RAM 8 GB atau 16 GB dual channel saja sudah cukup ya. Tapi kalau untuk editing perlu RAM yang besar. Nah, ini yang paling rumit yaitu memasang slot dari tombol reset dan juga tombol power PC karena membutuhkan ketelitian yang sangat tajam sehingga kita perlu buku manual. Oke, kalau semuanya sudah terpasang rapi, langkah berikutnya lalu saya biasanya balik PC-nya. Kemudian lepas cover bagian belakang. Kemudian pasang untuk power supply. Saya pakai power supply full ATX, mudah untuk ditemukan di e-commerce dan harganya juga lebih murah daripada kita pakai power supply yang lebih kecil dari ini seperti SFX atau Flex 1U dan lain sebagainya. Ketika melakukan pemasangan power supply, kabel-kabelnya pastikan dirapikan supaya ketika kita menutup cover belakang dari casingnya itu tidak ada yang mengganjal sehingga mengakibatkan kabel yang sudah kita colokkan tadi terlepas ataupun ada yang terputus. Lalu kita harus pastikan juga untuk slot dari kabel RGB yang 3 pin ini terhubung ke controller RGB ini. Lalu untuk kabel dayanya yang 4 pin juga terhubung ke controller ini. Kalau semuanya sudah terhubung, kita tinggal rapikan saja kabel manajemennya. Kemudian ketika kita sudah pastikan rapi seperti ini, langsung saja tutup cover bagian belakang. Oke, kemudian balik lagi PC-nya ke depan karena saya akan memasang 24 pin untuk motherboard. Lalu pasang juga pin yang ada di CPU, kemudian pasang juga jack audio atau USB dan lain sebagainya. Intinya semua yang ada di casing, fitur-fitur yang ada di casing kita pasang semua ke PC. Semuanya sudah ada di buku manual ya kalau seandainya kalian bingung. Kalau semuanya sudah terpasang rapi seperti ini, tinggal kita pasang kaca akriliknya. Proses pemasangannya juga sangat mudah. Tinggal kita slide saja kemudian pasang 2 buah baut sudah selesai. Dan inilah dia hasil pengujiannya. Jadi fan yang kalian lihat berwarna merah ini merupakan fan asli bawaan dari Bitfenix Nova Mesh SE3G ini, sehingga kita tidak perlu beli fan RGB lagi berkat adanya controller RGB pada casing ini. Itulah enaknya casing ini. Tidak perlu beli fan, tidak perlu beli controller, cukup pakai motherboard yang murah. Casing PC kita sudah terasa premium. Nah, saya menggunakan warna merah karena menyesuaikan dengan tema PC yang saya pakai, yaitu tema api. Sebenarnya untuk RGB-nya bisa kita gonta-ganti ya, karena ada tombol di bagian atas casing PC ini yang bisa kita tekan untuk menggonta-ganti mode dari RGB-nya. Ada banyak sekali pilihan modenya dan itu enak banget, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tema dari PC yang kita pakai. Cuman ada satu concern yang menurut saya perlu diperhatikan di casing PC ini, yaitu tidak adanya slot SD card reader. Kenapa bagi saya penting? Karena saya adalah content creator, jadi sering lepas pasang memori dan mencolokkan memori langsung dari casing sehingga langsung terdeteksi. Tapi ini menurut saya hanyalah sebuah perhatian minor karena saya sudah membeli card reader. Dengan menggunakan card reader atau USB hub, semua masalah itu bisa teratasi. Cek linknya di deskripsi karena sedang lagi ada cashback dan promo. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan harga yang sama.